Api berkobar menghanguskan gudang milik Dinas Sumber Daya Air atau SDA di Jalan Au Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran membuat panik para pekerja dan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Beruntung, kobaran api tidak menyambar ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penanganan awal dia informasi dari listrik, korsleting listrik. Mereka memadamkan tapi tidak bisa karena api sudah membesar. Yang terbakar ini informasi gudang. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian Polsek Pasar Minggu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kebakaran Pak, Pisangan Baru. Kios laundry yang berada di Jalan Pisangan Timur 1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar Sabtu sore. Api dari bagian ruang mencuci pakaian membesar serta terjadinya kebocoran gas yang digunakan salah satu mesin pencuci pakaian. 8 unit mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang berada di pemukiman warga. Kurang dari 30 menit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor hutan kayu mampu memadamkan kobaran api. Peristiwa awalnya itu gasnya nih bocor. Bos kita namanya Pak Mori, dia itu bawa langsung buru-buru kan ke kamar mandi tuh gasnya, soalnya nggak sempet mikir itu langsung meledak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sido Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Indra Setiabudi, berikut berita pilihan siang ini. Upaya perbaikan dan proses normalisasi jalur terus dilakukan petugas PT KAI pasca anjloknya kereta api Argo Bromo anggrek di sekitar stasiun Pagaden, Subang, Jawa Barat. Disney merilis trailer film dan poster sequel Zootopia Timbo yang menampilkan kembalinya Judy dan Nick di dalam misi penuh misteri, emosi, dan humor khas Zootopia. Ya pemirsa, Gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali tenggelam. Maksud kami erupsi, warga setempat dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Meletus lagi. Lewatobi meletus lagi. Gunung Lewatobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Jumat malam. Erupsi terjadi pukul 20:48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan ketinggian kolom abu mencapai 18.000 meter yang disertai awan panas 5 km. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau gunung api Lewatobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewatobi laki-laki diimbau untuk memakai masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Karena Gunung Lewatobi meletus, jadi kami abu kena semua di Kabupaten Sika ini. Jadi harap pemerintah harus kasih kami bagi masker. Dan untuk membersihkan jalan ini siram air. Nah, rumah-rumah juga kena abu. Lalu di jalan-jalan di gang-gang pun juga kena abu tebal ini. Jadi kami minta bagikan kami masker.
Status Gunung Lewatobi kini berada pada level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak dengan penutupan operasional Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika. Ini disebabkan oleh sebaran abu vulkanik dari Gunung Lewatobi laki-laki yang menutup ruang udara penerbangan. Penutupan Bandara Frans Seda disampaikan Airnan Indonesia. Penutupan bandara untuk kegiatan operasi penerbangan masih akan berlanjut hingga hari Minggu ketiga Agustus. Pihak otoritas bandara menghimbau kepada seluruh calon penumpang agar menghubungi maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi terkini terkait status penerbangan mereka. Sejumlah calon penumpang terpaksa membatalkan keberangkatan mereka. Hingga kini aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki masih fluktuatif. Status gunung berada pada level 4 atau awas. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dan mewaspadai erupsi susulan. Belum ada informasi lanjut. Dari pagi yang ini. Video, foto. Tidak, saya bikin apa? Jalur kereta api utara di Pagaden Subang, Jawa Barat mulai dibuka dan dilintasi usai perbaikan dan proses normalisasi. Meskipun demikian, hanya satu jalur yang bisa digunakan dengan kecepatan 10 km per jam. Upaya perbaikan dan proses normalisasi jalur terus dilakukan petugas PT KAI pasca anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di sekitar stasiun Pagaden, Subang, Jawa Barat. Perbaikan diantaranya penggantian bantalan rel, normalisasi persinyalan, dan pemadatan jalur. Selain dilakukan secara manual, perbaikan juga dilakukan dengan mengerahkan kereta perawatan jalan rel atau KPJR. Usai perbaikan dilakukan, satu jalur sudah mulai dibuka dan dilintasi kereta api. Namun kereta hanya bisa melintas dengan kecepatan 10 km per jam saat melintasi area yang anjlok. Perjalanan KA pertama ini sekitar 10 km per jam, ya, karena kecepatannya sangat dibatasi untuk menyesuaikan dengan kondisi jalur yang baru diperbaiki. Sementara itu, satu jalur lainnya hingga kini masih ditutup karena masih dalam proses perbaikan dan normalisasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel.